Makanya kita mau sapa ada Mas Dian Utoro Aji, reporter Detik Jateng, yang juga tentunya ini sedang sudah siap-siap untuk menyampaikan apa yang terjadi di lapangan juga ya. Mas Dian, selamat sore. Halo, selamat sore Kak yang ada di studio. Saya berada di gedung DPR Kabupaten Pati dan saat ini sedang berlangsung proses rapat paripurna pansus hak angket dari DPRD Kabupaten Pati. Demikian Kak. Baik, Iya. Mas Dian, ini berarti di gedung DPRD Pati ya, Kabupaten Pati ya. Iya, Seperti yang betul. kita tahu Ini bersama bahwa ini sedang ada penyelenggaraan rapat begitu untuk panitia khusus pemakzulan dari Bupati Pati ya, yang dari beberapa minggu terakhir terus-terusan jadi topik pembicaraan gitu sampai adanya usulan pemakzulan. Boleh dilaporin ke kita, Mas Dian, soal apa saja yang sudah dibicarakan gitu dalam rapat tersebut? ya jadi gini Kak, untuk proses pembentukan panitia pansus ini, pansus hak angket DPRD Kabupaten Pati ini telah dibentuk kemarin pasca ada demo besar-besaran, dan kemarin saat demo ada masa yang sudah berhasil menduduki DPRD Kabupaten Pati, dan kemudian mereka mendesak untuk adanya paripurna hak angket Ya. untuk yang rencana nanti pemakzulan Bupati Pati. Nah, dari sidang kemarin bahwa DPRD telah membentuk tim pansus hak angket yang sudah dibentuk, sudah diketuai, yaitu Pak Teguh Bandang Waluyo. Kemudian hari ini juga berlanjut bahwa hari ini adanya pembahasan untuk memanggil beberapa pihak yang bersangkutan dengan kebijakan Pak Bupati. Ada beberapa poin yang dibahas pada hari ini. Yang pertama terkait ex karyawan RSUD RAA Suwondo Kabupaten Pati yang mereka dipecat tanpa pesangon, dan juga itu imbas dari kebijakan Pak Bupati Sudewo, yaitu terkait dalih efisiensi yang berdampak pada 220 ex karyawan yang dipecat tanpa pesangon. Kemudian juga ada terkait ini pengisian jabatan Direktur Rumah Sakit RSUD Suwondo yang menurut mereka bahwa ada disinyalir tidak sah dan mendapat peringatan dari BKN sebanyak 3 kali. Selain itu juga dari tim pansus ini menyoroti bahwa adanya rangkap jabatan yang terjadi semasa kepemimpinan Pak Bupati Sudewo ini. Ada banyak pejabat ASN yang diduga itu merangkap jabatan, tidak hanya satu jabatan saja. Demikian Kak. Baik. Jadi dari ya berikut adalah poin-poin yang akhirnya menjadi bagian dari usulan pemakzulan juga gitu ya. Dari informasi yang kami dapatkan juga memang si rapat pembentukan pansus dan juga Hak angket ini ya? hak angket ini tuh sudah berlangsung dari jam 10 pagi juga. Apa saja harapan atau capaian-capaian yang memang diharapkan ada dari rapat ini, Mas? Ya, untuk tadi pagi yang pertama juga tim pansus sudah kedatangan tim ahli dari yang untuk mendampingi mereka. Kemudian setelah itu juga mendatangkan ada 5 ex karyawan honorer RSUD Suwondo yang dipanggil dan dimintai keterangan dari tim pansus tadi pagi. Kemudian setelah itu berlanjut juga pemanggilan dari jajaran direksi Rumah Sakit Suwondo juga telah dihadirkan, dan ini tengah berlangsung di ruang paripurna DPRD Kabupaten Pati. Demikian Kak. Rapat dilakukan secara terbuka atau tertutup, Mas? Ya, untuk rapat pansus ini terbuka untuk masyarakat umum, bahkan ada beberapa masyarakat yang dibolehkan live langsung di media sosial. Berupa media sosial yang ada di masyarakat, dan masyarakat boleh langsung menyaksikan dengan terbuka, transparan. Begitu Kak. Oke, berarti ini ya ada live streaming langsung dari lokasi begitu yang bisa disaksikan masyarakat. Kemudian ini setelah beberapa waktu diselenggarakan, apakah sudah selesai? Kemudian apa saja poin-poin yang menjadi highlight dari rapat pansus hak angket ini, Mas? Ya, yang poin-poin tadi yang sempat disoroti, yang pertama terkait ex karyawan itu bahwa mereka ditanya-tanya terkait pemecatan mereka apakah sesuai prosedur apa tidak, kemudian apakah selama dipecat ini mendapat pesangon apa tidak, apakah sesuai aturan apa tidak, kemudian juga yang terkait
pengisian jabatan direksi RSUD Suwondo apakah ini sesuai aturan atau tidak, dan hal tersebut tentunya masih dikaji dari tim pansus yang kemudian menjadi laporan untuk diusulkan kepada MA dan nanti di Kemendagri untuk keputusan akhirnya apakah ini bisa dimajulkan apa tidak, demikian. Rapatnya sudah selesai, Mas? Atau sudah sampai mana prosesnya, Mas? Rapatnya kali ini? Untuk sekarang tentu sudah selesai, di belakang ada teman-teman yang lagi wawancara dengan pansus begitu, Kak. Baik. Jadi ini boleh juga bertanya langsung dengan pansus ya yang memang juga sudah keluar dengan hasil dari rapat sore hari ini juga. Berarti memang rapat ini juga sudah berlangsung, sudah memenuhi quorum suara, kemudian juga sudah ini ya, sudah rampung gitu semuanya? Ya, betul Kak, sudah selesai. Dan ini mungkin besok lagi mungkin ada tahapan-tahapan lagi yang karena apa? Karena kan kemarin ada 22 tuntutan dari pendemo yang diberikan kepada tim pansus ini, kemudian dirangkum dari pansus ada 12 tuntutan atau kebijakan yang istilahnya akan didalami lagi dari tim pansus angket ini. Mas, kalau misalnya mau mendekat ke pansus yang mungkin juga lagi ngobrol dengan teman-teman media teman-teman begitu ya yang media sedang juga doorstop, boleh. mungkin bisa kita dapatkan langsung Ya ini ya, bagaimana keterangan dari ketua langsung ya. Baik, silakan. Setelah ini kita manggil sakit, David, kalau memang diputuskan Pak Sekda, didalami juga kalau memang diputuskan nanti dilihatnya kita undang, kalau didalami lagi ke dalam, pokoknya kita masuk, kita tugasnya kan mencari apa yang menjadi kebijakan ini entah benar dan tidak, kan kita belum memastikan, kita belum memastikan ini kebijakan benar. Betul? Kalau terkait apa? Nanti lah, kita udah 12 poin nih. Poin pertama aja baru kita mulai. Belum tentu poin pertama ini selesai 2-3 hari. Masih panjang. Pasti arahnya ke sana. PBB itu biarpun dicabut, tapi kan kita harus tahu nih, awal mula PBB itu kok sampai muncul juga di kecamatan itu ada surat edaran kalau yang tidak lunas PBB tidak akan dilayani. Ini bukan sampai ke sana, teman-teman. Ekspor kita sampai ke sana betul. Maksudnya ini PBB ini ada yang keberatan, termasuk nanti ada masyarakat kita undang yang keberatan 250, ternyata juga ada yang sampai 500%, 1000% ada masuk kami, nanti kita undang, betul nggak? Datanya di bawah, betul tidak? Ini ternyata kemana-mana, teman-teman. Nah, ini tugas pansus, tapi sekali lagi kami tidak bisa mengatakan Pak Bupati ini salah dan benar, belum. Kita di posisi yang masih hari ini mencari fakta-fakta. Biarkan pansus ini bekerja. Saya mohon doa masyarakat Pati, teman-teman media, monggo kami minta doanya supaya kami dikawal, kami amanah dengan apa yang ditugaskan. Yang pertama kaitan dengan Mas Suwondo. Nanti kita sampaikan lah satu. Kalau suruh banyak, pokoknya salah satunya itu PBB, terus terkait dengan mutasi jabatan, terkait dengan penurunan jabatan, kan dari sebelum gua turun sampai staf atau apa, jadi kita harus ke sana, terus banyak hal ternyata yang harus kita eksplor. Ini aja satu poinnya itu belum tuntas ini. Tetapi izin teman-teman, karena besok itu ada kegiatan negara, mungkin kita akan pending lagi, tanggal 19 kita akan mulai lagi. Tanggal besok kita ada mendengarkan pidato presiden, tanggal 17 kita ada upacara, 18 libur, insya Allah tanggal 19 kita mulai lagi. Tapi yakinlah, mulai tanggal 19 ini kita X terus. Tidak ada kata libur, tapi yang namanya kegiatan negara kita tidak bisa dong. Gara-gara pansus terus kegiatan negara terus kita saya mohon dibantu menyampaikan informasi ini ke masyarakat. Bukan kami berhenti tidak, tapi karena ada jadwal yang harus kita lalui. Tanggal besok tanggal berapa ya? 16 kan? Ada 15 ya? 16 ya? Yang nanti kita kasih jadwalnya. Setelah ini kami rilis ya. Oke ya, Mas ini kalau itu bukan hanya saya dong, jangan kemana-mana. Baik. Pasti. Baik, Mas Dian. Iya,
Terima kasih banyak. Tadi, ada beberapa poin lah yang kami juga, tangkap gitu ya, bahwa sebetulnya, masih akan diteruskan ya, hasil Pansus, ya panitia khususnya untuk bisa mendalami berbagai macam, hal yang harus dievaluasi begitu ya, terkait usulan pemakzulan ini, begitu tadi kita dengar juga, jadi masih belum bisa mendapatkan begitu hasil apakah Bupati Pati Pak Sudewo ini bisa benar-benar bersalah atau, bagaimana begitu, tadi sejauh yang kita dengarkan dan juga sepertinya karena ini juga mendekati, upacara 17 Agustus begitu ya, sehingga sibuk untuk persiapan upacara kemerdekaan, sepertinya akan kembali dilanjutkan nanti di kemungkinan setelah 17-an alias, Betul, di tanggal tanggal 19 19. katanya. Begitu ya, Mas, ya, Iya. yang tadi disampaikan? Iya betul Kak, iya benar. Baik. Berarti, masih belum bisa diteruskan ya dari DPRD menuju ke MK ya? Prosesnya seperti apa, Mas? Apakah ada yang Kalau perlu di-share? prosesnya ini kan masih didalami dulu karena kan tadi ada 12 tuntutan dari pendemo, tentunya akan didalami satu persatu dan bahkan tadi disebutkan bahwa satu tuntutan itu kan tidak hanya sehari 2 hari bahkan sampai beberapa hari, sehingga adanya tuntutan 12 ini, membutuhkan waktu yang tidak sedikit lah. Pasti. Tapi, dalam ketentuannya bahwa pansus ini ada batas maksimal yaitu 60 hari. Sehingga dalam 60 hari maksimalkan untuk mencari, untuk mendalami tuntutan-tuntutan atau pijakan-pijakan yang terbilang kontroversi begitu Kak. Baik. Mas Dem, aku penasaran juga apakah sebetulnya ada tanggapan atau mungkin juga sempat, tampil di publik kembali Bupati Sudewo? Setelah adanya pembentukan pansus ini, Mas? Ya terakhir kemarin di pendopo Kabupaten Pati sempat, ngobrol, sempat memberi statement ya intinya bahwa itu menjadi hak dari anggota DPR untuk mengajukan hak angket dan beliau menghormati, keputusan dari DPR Kabupaten Pati. Baik, Mas Dian Utoro Aji, terima kasih reporter Detik Jateng melaporkan langsung dari Pati. Kita, lanjutkan kembali obrolan ini. Terima kasih Mas, selamat bertugas kembali. Terima kasih Mas Siap, Dian. terima kasih Kak. Selamat siang, selamat sore.